Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan untuk materi tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bacaan gharib, diantaranya yaitu imalah, ismam, dan tashil. Sekarang mari kita lanjutkan. Di antara bacaan gharib dalam Al-Quran yaitu naql. Apa arti naql? Naql itu berasal dari kata naqla yanqilu naqlan, yang berarti memindahkan atau menggeser. Pengertian menurut istilah naql adalah memindahkan harkat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs hanya ada satu kata dalam Al-Quran, yaitu pada lafaz bi'sal ismu. Bisa dilihat di layar. Yaitu lafaz bi'sal ismu. Dibaca naql yaitu membacanya menjadi bi'salismu, yaitu dengan memindahkan harkat alif, yaitu harkat alif yang berharkat kasroh dipindahkan kepada huruf lam yang berharkat sukun. Jadi cara membacanya bi'salismu. Paham sampai di sini? Silahkan lihat kembali contoh dan pengertian naqlu atau naql yang merupakan bacaan gharib dalam Al-Quran. Bacaan gharib itu adalah bacaan yang samar. Selanjutnya, bacaan gharib kita lihat ke bawah. Bacaan gharib itu adalah mad atau qasr. Apa itu mad? Mad itu artinya memanjangkan, sedangkan qasru artinya itu memendekkan bacaan. Yang menjadi permasalahan, mad dan qasru itu timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Yang dimadkan maksudnya yang dipanjangkan atau yang dikosorkan atau yang dipendekkan pada kata-kata tertentu. Seperti bacaan mad malah dibaca qasar, yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek, dan juga sebaliknya, yang seharusnya dibaca pendek
malah dibaca panjang. Maka kita harus tahu mana bacaan-bacaan mad dan mana bacaan-bacaan qasar. Karena kesalahan dalam membaca ayat tersebut itu bisa mempengaruhi terhadap makna ayat tersebut. Kita lihat apa itu yang termasuk huruf mad. Tadi sudah dibahas bahwa arti mad itu artinya memanjangkan, atau menurut istilahnya berarti memanjangkan suara huruf mad. Yaitu huruf mad itu ada alif, ya, dan waw. Ini bisa dilihat di tabel mana bacaan yang harus dibaca panjang. Itu ada mad asli, ada mad far'i. Jadi mad itu terbagi dua, mad asli dan mad far'i. Bisa dilihat di tabel. Contoh mad tobi'i. Yang nomor 1, contoh mad tobi'i. Wa ma'hum. Itu dibaca 2 harakat. Contoh yang mad tobi'i harfi. Jadi dalam bacaannya itu pakai harakat berdiri. Seperti lafaz toha, itu namanya mad tobi'i harfi. Sama dibaca 2 harakat. Juga mad iwad yang dibaca 2 harakat. Basiro, asalnya basiron, kalau diwakofkan basiro, itu namanya mad iwad. Selanjutnya ada mad tamkin. Mad tamkin itu adalah apabila ada huruf iya bertemu dengan huruf iya yang pertama bertasdid dan berbaris kasroh, iya yang kedua berbaris sukun. Contohnya seperti huyitum. Itu sama bacaan panjangnya 2 harokat. Selanjutnya ada mad badal. Seperti contoh ita u. Yang jadi contoh adalah pada huruf i. Itu dibaca panjang 2 harokat. Atau mad silah qasirah. Mad silah qasirah sama dibaca 2 harokat. Seperti contoh lafaz innahu kana, yaitu ada hak domir yang bertemu dengan huruf yang bukan hamzah. Selanjutnya yang harus kita bisa membedakan bacaan panjang, yaitu ada yang termasuk mad far'i. Mad far'i diantaranya bisa dilihat di tabel. Ada nomor 1 mad wajib muttasil. Contohnya seperti ulaika. Ini yang bacaan panjangnya melebihi 2 harakat. Itu diantaranya bacaan mad wajib muttasil itu harus dibaca 5 harakat. Dan juga yang termasuk mad far'i itu mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah, mad arid lis sukun. Ini juga harus dibaca panjang, diantaranya 5 harokat. Juga mad lain. Jadi mad lain ini
apabila kita wakof, seperti contohnya seperti minal ghaid, itu bisa dibaca panjang sampai 5 harokat. Dan juga ada mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mustaqal harfi, mad farqi. Ini semua bacaan-bacaan yang termasuk mad far'i yang harus dibaca panjang. Di sini ada bacaan atau panjang bacaan mad. Panjang bacaan mad, cara membaca mad itu ada qasru. Yang pertama qasru. Qasru itu artinya dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat. Yang kedua, bacaan mad itu tawasud atau dibaca panjang 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan juga ada tul, yaitu bacaan mad yang dibaca panjang 2,5 alif, 5 atau 5 harokat, bahkan 3 alif atau 5 harokat. Itu contoh yang tadi yang termasuk mad far'i, itu yang diantara yang dibaca harus, yang termasuk mad far'i itu diantaranya yang harus dibaca 5 harokat dan juga 6 harokat. Selanjutnya, bacaan qasru atau bacaan pendek. Ini bisa dilihat di tabel. Qasru yaitu memendekkan bacaan Al-Qur'an yang semula dipanjangkan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama sofrun mustadir, yang kedua sofrun mustatil. Apa yang membedakannya? Sofrun mustadir yaitu dibedakan dengan tanda lingkaran seperti huruf O. Itu pada lafal yang dikosorkan, jadi ada tanda lingkaran seperti huruf O. Dan yang kedua ada sofrun mustatil, yaitu tanda seperti oval, jadi bentuknya seperti telur, itu ditulis di atas lafal yang sama dikosorkan. Jadi kita harus tahu dulu, harus melihat apakah di atas huruf itu, di atas huruf pada lafaz Al-Qur'an, pada bacaan Al-Qur'an ada tanda lingkaran O dan ada tanda lingkaran seperti oval atau berbentuk telur. Mana contoh-contoh yang termasuk huruf yang ada tanda seperti huruf O? Ini bisa dilihat seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 23. Itu bisa dilihat tulisannya li syai'in. Li sya'in. Maksudnya li sya'in. Ditulisnya di atas alif itu ada huruf, ada lingkaran berbentuk O. Berarti itu jangan dibaca panjang li sya'in, jangan. Tapi harus dibaca pendek li sya'in. Selanjutnya dalam surah Yusuf ayat 87.
itu ditulisnya tai'asu. Ada alif di depan ta. Tapi cara membacanya harus dibaca pondok, dibaca pendek maksudnya, yaitu tai'asu. Dan selanjutnya pada surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Al-Mu'minun, Al-Qasas, itu bisa dilihat itu ada lapad wa malaihi, ditulisnya panjang wa malaihi, tapi karena di atas alif ada tanda lingkaran o, maka itu harus dibaca pendek, yaitu cara membacanya wa malaihi. Selanjutnya dalam surah Ad-Dahr ayat 4, salasila, itu harus dibaca pendek pada lam yang kedua, salasila, karena di atas alifnya ada tanda huruf o. Mana yang termasuk bacaan soprun mustatil, yaitu yang di atas huruf ada tanda seperti huruf o oval berbentuk seperti telur. Itu dalam surah Al-Kafirun ayat 4. Tulisannya ana panjang, tapi di atas alif ada tanda berbentuk oval, maka cara membacanya harus dibaca ana. Dan juga dalam surah Al-Kahfi lakinna, jadi jangan dibaca lakinna. Dalam surah Ad-Dahr yaitu qawariro, jangan dibaca qawariro. Dan juga surah Al-Ahzab yaitu harus dibacanya ad-dununa, jangan dibaca ad-dununa. Nah, itu diantara bacaan yang ada tanda qasar atau tanda yang harus dibaca pendek atau dibaca bacaannya jangan dipanjangkan. Itu barangkali yang termasuk bacaan gharib dalam Al-Qur'an. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan kita diberi kepahaman dalam mencari ilmu. Amin. Dicukupkan sekian untuk perjumpaan kali ini. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga materi ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.